Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan sehat walafiat yang di pagi ini Allah bangunkan kita. Yang paling utama tentu keadaan iman dan Islam, sehingga dengan iman dan Islam itulah alhamdulillah kita masih istiqamah hadir dalam majlis ilmu bersama para guru kita di MKI, dan kita doakan mudah-mudahan para guru kita, wabil khusus di pagi ini insyaallah kita akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Khairil Alam. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk beliau dan juga kesehatan, tentu juga keistiqamahan dalam dakwahnya. Dan ini juga doa untuk kita semua jamaah yang hadir walaupun yang belum sempat hadir. Mari kita sama doakan semuanya Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat, riring, salam tentu kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah, dan mudah Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan juga untuk beliau dan para sahabatnya, juga untuk keluarga dan juga para sahabatnya, dan juga untuk kita semua umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, di pagi ini insya Allah kita kembali membahas kajian tentang bagaimana kita dapat inspirasi dari Al-Quranul Karim, dan tema tentang surat Luqman yang alhamdulillah sudah dibahas di episode pertama oleh Ustaz Khairul Alam, tentang bagaimana kaitannya antara syirik ya dengan syukur, dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bersyukur, salah satu yang menjadi ciri orang beriman adalah bersyukur atas semua nikmat Allah. Dan ketika Rasulullah SAW sering bertanya kepada para sahabatnya, kayak asbahtum, bagaimana di pagi hari ini, maka salah satu jawaban para sahabat Nabi adalah asbahna mu'minina billah, yaitu kita di pagi ini alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mu'minina billah wa rasulih. Dan ketika Rasulullah bertanya tentang ciri-ciri orang beriman itu, orang-orang yang beriman, maka para sahabat menjawabnya dengan salah satunya asrobu alal bala, dan kemudian asyukru ala raja, dan kemudian ridha alal qada, ridha bil qada, ridha dengan qada. Jadi orang yang sabar dengan semua bala atau musibah yang Allah tetapkan, kemudian bersyukur atas semua nikmat Allah, dan yang terakhir adalah ridha dengan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bagian juga yang sudah dibahas dalam tema tentang surat Luqman ini, yang mudah-mudahan insya Allah akan kita dalami bersama guru kita Ustaz Khairil Alam, Alhamdulillah Ta'ala, yang sama-sama alhamdulillah sudah lama mendampingi kita untuk sama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz Khairil Alam? Ya, Mas Faris. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Allah. Baik, Ustaz. Insya Allah kita melanjutkan sebuah tema dalam surat Al-Luqman, surat Luqman ya. Kita ini kan persiapan, mungkin ada jamaah yang akan pergi haji nggak? Atau kita akan overview kaitannya dengan apa yang kita sudah peroleh selama Ramadan ya. Baik, Ustaz. Tafadhol masykurah. Kita akan memulai sebuah tema yang berkaitan malah dengan haji, Ustaz ya. Ya, haji. Baik, tafadhol masykurah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Amin. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi dalam forum kajian Al-Quran ya di Majelis Keluarga Indonesia, dan saya awali dengan sebuah pertanyaan supaya menggugah kesadaran kita selama kita di bulan Ramadan gitu ya, dan kita sudah menjalankannya. Pertanyaannya adalah apakah target bulan Ramadan kita sudah tercapai atau belum? Nah, silakan dijawab, Sob. Belum. Apakah target bulan Ramadan kita tercapai atau belum? Pertanyaan yang berat, Ustaz. Ya, Apakah, silakan, ada yang mungkin jamaah ingin sharing, apakah selama ini belum dapat apa yang diinginkan selama Ramadan? ini ada yang menjawab, ada yang tercapai. Ada yang tidak mungkin ya, ada yang tercapai, Ya. ada yang tidak. Misalkan itikafnya tidak full 10 terakhir gitu mungkin saja, atau apa yang lain mungkin bisa di Itikafnya belum bisa ikut. Oke. Dari pertanyaan itu pasti di dalam benak kita itu kan bergejolak berbagai macam hal. Ada yang tercapai, ada yang tak tercapai. Kemudian target sebenarnya apa? Ya kan? Setiap orang pasti punya yang namanya target. Betul nggak? Ya. Ya. Setiap orang punya persepsi berbeda-beda. Kemudian orang sudah menetapkan targetnya masing-masing. Apakah dia mau menghatamkan Al-Quran, mau menghatamkan Al-Quran plus terjemah, mau itikaf 10 hari terakhir, atau itikafnya mulai dari jam 2, dan segala macamnya. Kemudian target sedekahnya dan segala macamnya. Oke, berarti setiap orang akan berbeda-beda. Tapi sebenarnya ada nggak target umum, dan target ini adalah target yang paling penting sebenarnya. Target ini bukan tentang jumlah rakaat sholat yang kita kerjakan, bukan. Tapi target ini yang menentukan bukan kita. Yang menentukan itu Allah. Apa target utamanya sebenarnya? Karena kalau misalnya kita berkaca pada setiap orang, pasti targetnya bisa berbeda-beda, betul nggak? Ya. Ya. Tapi sebenarnya target utamanya itu apa? Menjadi orang yang bertakwa. Ya, itu kuncinya sebenarnya, betul tadi. Jadi kuncinya adalah takwa. Perhatikan baik-baik ayat yang sering dikaji berulang-ulang, dibacakan oleh ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Apa ayatnya? Buka kembali tuh surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian apa? Bertakwa. Bertakwa. Oke. Ayat itu kan sebenarnya sederhana. Kalau kita hanya melihatnya, oh kewajiban. Nah, kalau kita analisa baik-baik ayat tadi, saya kasih pertanyaan ini supaya menggugah. Apakah puasa itu menjadi target utama? Bukan. Bukan. Betul. Apa target utamanya? Takwa. Berubah menjadi orang yang lebih bertakwa. Ya, target utamanya takwa. Ayat tadi jelas ya. La'allakum tattaqun. Agar kalian, nah itu jadi target utama tuh. Jadi target puasa itu utamanya adalah takwa. Jelas ya di situ ya. Kadang-kadang kan kita hanya baca terjemahan, kemudian melihat, kemudian kita mendengarkan gitu loh. Kita tidak benar-benar fokus mengkajinya sebenarnya apa sebenarnya utamanya, mana yang sebenarnya
bukan target utama. Ya. Jadi puasa itu tidak pernah menjadi target utama. Puasa itu apa berarti sebenarnya? Melatih. Iya, cara untuk apa? Menahan hawa nafsu. Cara untuk menuju goal utamanya, cara untuk takwa. Oh ya. Ya, jadi goalnya itu sebenarnya ketakwaan itu, gitu ya. Puasa itu nggak pernah menjadi target utama. Puasa itu adalah perantara atau cara atau jalan menuju takwa. Takwa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kita seringkali banyakkan belajar tentang tata cara menuju takwanya atau belajar tata cara puasa atau fokus belajar gimana supaya takwa. Belajar. Belajar tata cara puasa. Belajar Tata cara. Sebagian belajar besar tata cara. cara supaya takwa. Belajar bagaimana supaya takwa. Oke. Nah, kita evaluasi ya pada diri kita gitu loh. Kita lihat misalnya kita dengar kajian lebih banyak membahas tentang tata cara puasa atau takwa. Kita lihat prakteknya bahwa lebih banyak membahasnya tentang ini batal atau tidak membatalkan. Ini boleh atau tidak boleh, betul nggak? Iya. Iya. Betul. Ya, kalau berdarah puasanya sah atau tidak kan gitu ya. Iya. Terus doa buka puasanya pakai Benar. dhahaba atau doa yang biasa kita ucapkan bertahun-tahun mulai dari kecil. Jadi semua itu tentang apa sebenarnya? Tata cara. Tata cara. Akhirnya kalau kita fokus kepada tata cara, akan ada implikasinya nggak? Kurang. Karena menekankan tata cara, akhirnya kita lupa target utama. Iya. Ya, karena berkutat sama hal-hal yang teknis. Iya. Tadi kan hal-hal teknis. Betul. Saya tidak mengatakan bahwa belajar fikih itu nggak penting. Saya tidak mengatakan itu. Tapi yang menjadi problem adalah fokus kepada fikihnya dan lupa kepada target utama. Ya. Siapa yang menentukan target utama? Yang menentukan target utamanya itu Allah sendiri. Ya. Cuman fokus kita akhirnya apa? Sebagian besar kepada tata cara. Betul apa enggak? Ya. Betul. Betul. Nah, ketika fokus pada tata cara, itu akan melahirkan proses berpikir juga. Contohnya misalnya, yang sederhananya langsung aplikasinya. Waktu itu saya pernah ceritakan, ketika kita puasa, lupa bahwa kita puasa. Ada makanan di situ. Kemudian kita makan. Nggak sengaja. Nah, ketika kita makan, kemudian sadar, ya Allah, saya puasa. Yang ada pada benak kita pertama kali itu apa? Pulang. Istighfar. Minta maaf. Minta Allah. Ya. Batal. Batal atau tidak? Oke, Ya. berarti kan ada dua versi jawabannya. Ini batal atau enggak? Ini sah atau enggak puasa saya? Tadi udah susah-susah sahur. Aduh, saya makan ini gitu loh. Ini melanggar. Ini sah atau enggak? Lanjut atau enggak? Kan gitu kan? Ya. Iya. Kenapa muncul pikiran itu? Karena fokus kita adalah teknis, tata cara. Ya. Jadi muncul itu, ini sah atau enggak ya? Lanjut atau enggak ya? Batal atau enggak? Itu kan pertanyaan yang muncul pada pikiran kita. Nah, tadi jawaban yang pertama tadi, istighfar, minta ampun. Ya Allah, lupa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya lupa ya Allah. Nah, pada saat momen itu, ketika kita mengucapkan astagfirullah, kita minta ampun kepada Allah, maka pada saat itu sesungguhnya ketakwaan kita sudah peroleh. Jadi takwa itu apa sih sebenarnya? Takwa itu kesadaran diri kita tentang Allah muncul
Ketika kita bersalah tadi, kan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Berarti sadar nggak tentang Allah pada saat itu? Ya. Sadar kan? Sadar tentang Allahnya. Cuman seringkali kita nggak fokus kepada hal ini. Fokusnya kepada hal yang satunya lagi. Batal atau tidak. Nah, Ramadan kemarin itu yang kita lalui selama 30 hari, berarti sebenarnya kita membangun kesadaran diri kita kepada Allah setiap waktu nggak sih sebenarnya? Ya. Iya. Iya, itu sebenarnya target dari bulan Ramadan. Target besarnya membangun kesadaran diri kita tentang Allah. Balik lagi ke pertanyaan awal. Sudah atau belum tuh? Nah, itu kan yang perlu kita evaluasi ya. Apakah kesadaran diri kita tentang Allah sekarang sudah muncul? Apakah kesadaran tentang Allah, takwa itu pada diri kita sudah lebih baik nggak dibandingkan sebelumnya? Nggak perlu dibandingkan dengan orang lain, nggak perlu. Yang perlu dibandingkan dengan siapa? Dan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang bisa ngevaluasi itu siapa? Apakah ustadznya? Teman Bukan. kita, suami kita? Tidak. Kan kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Nah, itulah sebenarnya goal utamanya adalah ketakwaan. Nah, ini kan selepas Ramadan nih. Terus gimana cara kita maintain ketakwaan atau bagaimana cara kita memperoleh takwa tadi? Ayatnya, referensinya ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi kata Ramadan itu di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan Ramadan itu identik dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan identik dengan Quran. Terus, famal syahida, maka barang siapa yang bertemu bulan Ramadan maksudnya, falyasum, maka berpuasalah. Itu ayat 185-nya. Jadi yang masuk bertemu bulan Ramadan, maka berpuasa. Jadi Ramadan itu identik dengan apa Bapak Ibu sekalian? Ada dua hal. Al-Quran dan puasa. Ya, Al-Quran, puasa. puasa. Jadi proses Ramadan yang kita lalui kemarin diisi dengan puasa, diisi dengan Quran. Ya. Jadi nggak ada tuh argumentasinya, wah saya tidur aja. Siang hari saya lemes, saya tidur aja. Ya, capek lah gitu ya. Udah sahur, qiyamul lail, terus tidak diisi dengan Quran. Ada yang salah nggak sebenarnya dengan hal itu? Iya, ada yang salah. Ada yang salah. Lawang tujuan utamanya adalah bangun takwa, caranya dengan puasa dan diisi dengan Quran. Aneh rasanya kalau puasa tanpa diisi dengan Quran. Ya. Oke. Terus kalau kita sudah menjalankan puasa dan diisi dengan Quran, apa yang akan kita peroleh? Ketakwaan. Takwa. Ya. Masuk ke 186 ya. Ya, 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, jawablah apa? Aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Jadi, Allah mengatakan, Allah itu sesungguhnya dekat. Jadi, kalau kita puasa selama Ramadan 30 hari diisi dengan Quran, Quran itu adalah perkataannya Allah di dalamnya. Betul? Ya. Betul. Jadi ayat-ayatnya Allah ada di situ. Baik ayat dalam bentuk Quran maupun ayat nantinya kalau kita baca Qurannya ada ayat yang kaitannya dengan alam semesta, kaitannya dengan angin, kaitannya tentang sejarah masa lalu, itu semua ayat. Termasuk yang ada pada diri kita, di tubuh kita, di psikologi kita, di hati kita.
emosinya, marah, sabar, kesel, mau memaafkan atau tidak, jujur, segala macam, itu semua adalah ayat. Ya. Ya. Ya, semua itu ayat. Orang yang kesel, orang yang marah, itu juga ternyata juga ayatnya Allah juga. Ya. Jadi semuanya adalah ayatnya Allah. Jadi selama Ramadan kita puasa dan diisi dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu, kadang di dalam Al-Quran kita pelajari, kemudian Quran melempar kita untuk belajar, melihat alam yang lain, alam semesta, melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, itu juga bagian ayat. Maka akhirnya apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan kedekatan diri kita dengan Allah kita. Jadi sebenarnya cara untuk takwanya itu apa berarti? Kesadaran diri kita. Berarti kan kita merasakan kedekatan dengan Allah. Kesadaran merasakan kedekatan dengan Allah itu namanya apa berarti? Takwa tadi. Wah. Jadi urutannya dari mulai ayat 183, 184, 185, 186, terkonek nggak semuanya? Ya. Iya. Itu loh kedahsyatannya Al-Quran. Jadi ternyata bukan hanya sepotong ayat, kemudian tidak ada hubungannya dengan ayat setelahnya. Ternyata itu ayat-ayat yang berurutan memiliki logik. Ya. Dan kalau kita berpikir dan merenungkannya, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu di situ. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah merasakan kedekatan diri kita dengan Allah, apa yang kita akan dapetin? Kita akan merasakan sebuah ketenangan. Kalau tenang, bahagia nggak? Ya. Bahagia. Jadi selepas Ramadan itu, kita harusnya apa berarti? Bahagia. Bahagia. Ya. Maka setelah pas Ramadan, pertama kali kalimat yang kita ucapkan apa? Ketika masuk 1 Syawal. Sidang isbat selesai. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat. Yang kita ucapkan walitukabbirullaha, di situ kan? La'allakum tashkurun ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan takbir. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita takbir kan? Iya. Berarti kemenangan itu apa? Berarti kemenangan itu kita adalah mengucapkan kalimat takbir. Yang besar itu adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Itu puncak kemenangan. Iya. Jadi Ramadannya kita itu, di training selama 30 hari itu, puncaknya adalah kita benar-benar mengakui Allah adalah yang maha besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan kita nih, gitu ya, sudah masuk 10 hari terakhir, fokusnya kemana berarti? I'tikaf. Oke. Ketika i'tikaf, apa yang dikejar sebenarnya? Keridhaan Allah. Kedekatan kepada Allah. Ya, itu. Yang dikejar itu sebenarnya. Nah, kadang-kadang kan kita sudah masuk di ending-ending kepada episode-episode final, lupa target utamanya. Ngejarnya pahala yang 83 tahun dan segala macam, dihitung terus itu. Dapat atau tidak? Oh, ini ganjil atau enggak? Udah pukul aja semuanya, fokus 30 hari kita merasakan kedekatan diri kita kepada Allah. Boleh nggak sih sebenarnya ngejar pahala yang 83 tahun? Ya boleh-boleh saja, nggak ada yang salah. Tapi jangan lupa target utamanya. Ya. Berarti goal besarnya adalah ketika kita melakukan selebrasi kemenangan itu mengucapkan takbir. Berarti kaitannya dengan ketauhidan bukan? Ya. Ya. Nah, kebetulan kemarin itu habis Ramadan masuk Syawal itu ramai sekali tuh. Ya. Film apa tuh? Walid Nak Dewi itu apa tuh?
Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Itu series di Malaysia. Ya. Itu ada series di Malaysia ternyata. Bercerita tentang sebuah pengajian atau kelompok apa ya? Itu ya, betul. Bid'ah. Betul, bid'ah. Jadi di film itu diceritakan ada sosok yang karismatik, kiainya lah itu, syekhnya. Dan semua orang respect sama dia. Dan dia punya karisma yang luar biasa. Nah, di episode awal itu saya belum nonton. Cuma lihat cuplikannya. Episode awal itu bagus buat pembelajaran sebenarnya. Di episode awal itu diceritakan sang syekh ini, sang kiainya itu ada cawan untuk cuci kaki. Apa ya kalau bahasa sini? Ember, bukan ember, tapi Baskom. nah, baskom, betul. Baskom. Kemudian jamaahnya itu diminta untuk minum dari air cucian itu. Untuk apa? Mendapatkan keberkahan. Syirik. Nah, hal-hal seperti ini terjadi nggak sih sebenarnya? Ada. Ada, betul. Iya, syirik. Mencari keberkahan kepada siapa ini berarti? Syekhnya kan? Nah, kita balikan sebenarnya. Fokus kepada target tadi. Sebenarnya keberkahan itu siapa yang memberikan sebenarnya? Allah. Allah. Jadi kalau kita memperoleh kemenangan di bulan Ramadan, kita akan bisa clear melihat sebenarnya keberkahan itu yang dikejar dari siapa dulu. Sehingga pikiran kita itu lurus. Ternyata yang dibesarkan itu Allah loh sebenarnya. Yang dikejar itu adalah ampunannya Allah, ridhonya Allah, ketakwaan kepada Allah. Karena kalau dibangun dari bawah, akhirnya apa? Bisa terjadi hal seperti tadi. Yang film bid'ah tadi. Iya. Sampai akhirnya yang namanya Walid itu akhirnya tujuannya sebenarnya memanipulasi agama aja untuk kepentingannya dia dan nafsunya dia. Istrinya sudah 4, kemudian habis itu dia bilang boleh nikah batin. Namanya murid-muridnya kan pasti ngikut saja kan. Apa itu nikah batin? Kan nggak dikenal dalam Quran, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya karena untuk memuaskan nafsunya saja. Dan orang diminta tunduk dengan hal itu semuanya. Kalau enggak, menentang agama. Nah ini kan sering terjadi nih. Kalau nggak sesuai dengan gurunya, menentang agama. Jadi digunakan pemahaman ini untuk memegang orang lain. Yang namanya agama itu ya Quran dan hadis. Betul nggak? Iya. Sehingga kita tidak mudah disesatkan. Oke, kira-kira gitu ya Ramadan kita. Jadi target utamanya adalah Takwa. takwa. Oke. Satu poin lagi ya. Di situ dikatakan di ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Betul nggak tuh? Artinya apa? Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Konteksnya apa? Konteksnya adalah orang yang dalam perjalanan atau sakit boleh mengganti hari di bulan yang lain. Nah, tapi kalau kita pelajari lagi ke ayat-ayat sebelumnya, tadi yang kita baca, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, berarti umat sebelumnya sudah diwajibkan berpuasa nggak sebenarnya? Iya, sudah. Sudah. Iya. Jelas tuh ayatnya kita baca. Nah, kewajiban puasanya umat sebelumnya berapa hari sih sebenarnya? Apakah sama nggak dengan kita 30 hari? Tidak. Tidak. Ada yang cuma 3 hari, ada yang 10 hari. Orang Kristen kemarin yang Katolik, ada Paskah itu kan ada puasanya juga tuh. Iya. Apa ya? Iya. Betul Kelihatan tambah muda. Iya, betul. Iya. Jumat Agung ya. Jumat Agung. Iya, Jumat Agung. Saya tanya tuh teman saya yang Katolik, puasanya kalian puasa? Apa puasanya? Dari jam 12 malam sampai 12 malam berikutnya. Berarti 1 hari penuh. Nggak makan sama sekali.
nggak makan yang disuka saja. Jadi nggak makan yang disuka. Misalnya sukanya kopi misalnya. Yang paling disuka kopi. Nah, dia nggak minum kopi selama 24 jam. Tapi makan nasi, makan. Berarti nggak puasa. Ya. Malah puasa. Nah, kalau orang lain sukanya misalnya gorengan gitu ya, ya dia nggak makan gorengan aja. Terus saya tanya, kerasa nggak laparnya? Ya nggak kerasa, cuman itu aja gitu. Iya. Bayangkan, setiap orang bisa berbeda-beda tuh syariatnya. Iya. Ya. Tapi yang jelas bahwa ada puasanya. Jadi umat sebelumnya ternyata ada puasanya. Ada yang mengatakan kalau kita referensi dari tafsir itu ada yang mengatakan 3, ada yang 10 gitu ya. Nah, kemudian masuk dalam ayat tadi, Allah menghendaki kemudahan. Nah, umatnya Nabi Muhammad puasanya berapa hari Bapak Ibu sekalian? 30 hari. 30 hari. Kecuali sidang isbat memutuskan 29 hari ya. Jadi puasanya bisa 29, bisa 30 hari. Intinya 1 bulan. Pertanyaannya adalah, lebih sulit mana? Puasa 30 hari dengan puasa 3 hari? 3 hari. 3 hari kata. Kenapa kok 3 hari? Enggak bareng-bareng. Bayangkan diri kita. Bayangkan diri kita. Puasa disyaratkan 3 hari aja. Dengan puasa 30 hari, lebih sulit yang mana? 30 hari. 30. Ya 30. 30 lebih sulit lah. Puasanya Iya. lebih banyak. Tapi kenapa Allah mengatakan Allah menghendaki kemudahan? Kan umat sebelumnya dikasih yang lebih mudah ya Allah. Kenapa kita nggak sama aja? Kenapa kita kasih 30 kan sulit, tapi engkau kenapa mengatakan memudahkan? Ya. Nah, itu kan perlu dianalisis ayatnya. Agar kamu bersyukur. Oke? Bersyukur? Nah, renungkan baik-baik. Latihan. Ini logiknya. Kalau kita di training selama 30 hari, ya, katakanlah kita ada security di training 30 hari. Kemudian ada yang bolos. Dia cuma ikut training 3 hari aja. Kira-kira setelah 1 bulan dia dapat training, sebulan berikutnya, mana yang lebih hebat skillnya? Security yang training 30 hari atau yang training 3 hari? 30 hari. 30 hari. Dia akan skillnya lebih hebat. Betul nggak? Iya. Karena skillnya lebih hebat, maka memudahkan dirinya nggak untuk menjalankan tugasnya? Iya. Lebih mudah. Lebih mudah. Artinya apa? Puasa kita yang 30 hari itu akan membuat skillnya kita meningkat nggak dibandingkan yang 3 hari? Iya, meningkat. Ya. Ketika skill kita meningkat, kita akan mudah nggak menghadapi 11 hari kemudian? 11 hari, 11 bulan kemudian. Iya, mudah insya Allah. Iya. Karena sudah dilatih. Iya. Jadi trainingnya itu berarti benar Allah ya? Iya. Betul. Ini memudahkan, bukan menyulitkan. Jadi skillnya kita, kemampuan diri kita akan meningkat. Ya. Ketika meningkat, maka akan memudahkan diri kita untuk menghandle 11 bulan berikutnya. 1 poin lagi. Ketika kita sudah di training, namanya training, sesuai dengan realitas nggak sih sebenarnya? Sesuai dengan realitas. Tapi, walaupun disesuaikan dengan realitas, ada variabel-variabel yang dikeluarkan supaya mudah trainingnya. Betul nggak? Iya. Nah, ketika Ramadan, variabel yang dikeluarkan apa Bapak Ibu sekalian? Apabila tidak mampu ya itu dulu puasanya, nanti ganti hari yang lain. Berlatih. Ya, variabel yang dikeluarkan dari training Ramadan kita itu apa? Dan variabel ini penting sebenarnya. Melatih kesabaran. Ya, sabarnya ya betul. Variabel yang dikeluarkan adalah iblis dan setannya. Oh iya. Iya.
Dikeluarkan nggak tuh? Iya, iya, iya. Diikat tuh Iya. hadis. Ada hadisnya. Ya, Ada. di bulan Iblis, setan ketika masuk bulan Ramadan maka mereka diikat, betul? Iya. Betul. Berarti selama trainingnya kita selama 30 hari itu tidak ada iblis dan setan. ya, Dikeluarkan mereka tuh. Iya. Supaya apa? Supaya kita mudah. ya. Berarti benar Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, nantinya masuk 1 Syawal, setannya dikeluarin nggak? Tidak. Keluarin. Dikeluarin 1 Syawalnya. Hmm. Artinya apa? Trainingnya kita, kamu akan bisa menghandle mereka tuh. Dengan ketakwaan kamu. Jadi komplitlah training kita selama Ramadan. Dan Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jelas ya sampai di situ ya? Jelas. Jadi jangan sampai setelah lewat Ramadan, ayat yang kaitannya dengan Ramadannya kita lupakan, ya. Terus nggak jadi bekal. Ya, ingat tuh ayat 183, 184, 185, 186. Nah, oke. Kita nggak usah kupas 187-nya. Oke, balik lagi. Tadi saya mengatakan ini kan kalau ada yang mau pergi haji, mudah-mudahan ini bisa jadi manasiknya ya. Bisa jadi manasiknya. Kalau yang tidak, misalnya nggak ada, ya siapa tahu nanti mau umroh juga. Ini bisa jadi bekal juga. Nah, sama sebenarnya ketika kita belajar Ramadan, ada yang memang kita harus pelajari dan fokus kepada target utamanya. Tadi target utamanya Ramadan itu apa? Ada ketakwaan di situ. Puasa adalah tata cara, betul? Ya. Oke. Ketika kita menjalankan ibadah haji, di situ kan ada umroh, ada sa'i, betul? Ada lempar jumroh, ada arafah, gitu ya, ada mina, gitu ya. Ada tahallul dan yang lain-lain. Nah, sekarang ketika masuk ke dalam tawaf, kalau kita lihat referensi buku-buku manasik haji, manasik umroh, ada nggak doa putaran pertama, doa putaran kedua? Tawaf itu kan 7 putaran, betul? Iya. Nah, di situ kan ada doa panduan, doa putaran pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Betul? Ada? Ada. Iya. Oke. Apakah doa-doa itu disunahkan? Diwajibkan? Sunnah. Sunnah. Benar. Doanya kan berbeda-beda tuh, putaran 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Iya. Disunahkan itu berarti Rasulullah loh yang mensunahkan. Bukan pemimpin manasik loh. Iya. Iya, yang mana nih? Rasulullah. Bukan wajib, bukan sunnah. Ya, Iya. betul. Iya. Jadi yang disunahkan Rasulullah ketika tawaf itu apa sebenarnya? Zikir. Bacaan yang disunahkan apa? Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya, betul itu. Benar. Ya, betul itu. Jadi, Rasulullah hanya mensunahkan satu doa itu saja. Antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani itu apa sih? Pojokan, sudut, yang mengarah kepada Yaman. Oh, malah ke Yaman. Terus, makanya namanya rukun Yamani. Terus satu lagi rukun Hajar Aswad. Tempat rukun pojokan yang meletakkan Hajar Aswad di situ. Nah, di antara pojokan ini, dua rukun ini, maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu doa apa namanya? Kalau kita bilang doa sapu jagat, minta selamat dunia akhirat. Ya. Doanya doa sapu jagat. Iya. Kalau ditanya sama orang Arab, tahu nggak doa sapu jagat? Enggak. Nggak? Ya, yang ngasih nama orang Indonesia. Dan akhirat. Ya.
Jagat mana yang disapu? Jagat raya. Jagat raya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Doa itu ada dalam Quran atau tidak ada dalam Quran? Ada. 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 Oke, kalau ada, di surat apa? Wah, Di surat apa? Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah, betul. Al-Baqarahnya ayat berapa? 215 berapa? 201 ya? Iya, betul. 201. Silakan dibuka 201. 04. Sudah ketemu? Udah, Ustaz. udah. Apa bunyinya? Dan di antara mereka ada yang berdoa, Ya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi doanya ada di dalam surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 201. Jadi doa yang kita baca itu ternyata ada dalam Quran. Cuman kadang-kala kita itu Muslim, ya, ya pokoknya doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, gitu kan? Iya. Kita nggak Betul. tahu bahwa itu bagian dari Quran. Berarti doa yang terbaik itu doa karangan manusia atau doa di dalam Quran. Di dalam Quran. Ternyata doa ini ada di dalam Quran, cuman kadang-kadang sebagian besar Muslim kita nggak sadar bahwa itu adalah bagian dari Quran. Nah, kalau merupakan bagian dari Quran, kita harus belajar betul kan sebenarnya. Konteks doa ini apa sebenarnya? Apa konteksnya sebenarnya? Nah, ternyata kita harus baca. Kalau belajar Quran, konteksnya adalah baca ayat sebelumnya. Apa sih sebenarnya relevansinya? Yuk, baca ayat 200. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Sadaqallahul Oke, itu adalah konteksnya adalah ayat 200. Cuman ada kelebihan baca terjemahan tuh. Jadi konteksnya adalah orang-orang yang sedang berhaji. Ketika sedang berhaji, selesai menunaikan manasik hajinya, ya, faida qadaitum manasikakum. Jadi setelah mereka menyelesaikan ritual ibadah haji, perintah Allah adalah fadhkurullah. Maka berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum, sebagaimana kamu menyebut abaakum, bapak-bapak kamu, au asyadda dzikra, ya, dan kamu berzikir lebih banyak dibandingkan itu dengan menyebut nama bapak-bapak kamu. Kenapa sih sebenarnya konteksnya? Orang Arab zaman dahulu ketika sudah menunaikan ibadah haji lagi santai nih di Mina, terus ngomong gini, bapak saya dulu itu gini, bapak saya, nenek moyang saya gitu. Jadi bercerita tentang nenek moyang mereka, disebut-sebut terus. Maka Allah mengganti itu. Gak usah kamu melakukan itu semuanya. Sebelumnya kamu melakukan itu dengan menyombongkan keluargamu. Sekarang yang dibesarkan siapa? Allah. Iya. Fadhkurullah. Berzikirlah kepada Allah. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut. Jadi waktu kamu menyebut-nyebut itu, misalnya satu harian, kamu ganti dengan zikir kepada Allah. Gitu ya. Terus, faminan nas, maka di antara manusia ada yang berdoa, mayyakul. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya. Nah, ini tadi terjemahannya tuh. Ya Tuhan kami, berikan kami dunia. Nggak ada akhiratnya nih. Ya. Rabbana atina fid dunya. Allah berikan kami dunia. Terus Allah jawab apa? Ini kan orang-orang yang habis haji kan? Ya. Atau sedang berhaji. Terus mereka berdoa ini. Dan Allah jawab. Dan jawaban Allah sangat keras sekali. Apa jawaban Allah?
Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan engkau tidak akan mendapatkan sama sekali bagian apapun di akhirat. Keras nggak jawaban ini? Ya. Lah kan, ya Allah, ini kan orang sedang melakukan ibadah haji. Kenapa engkau menegur keras sekali jawabannya? Gitu. Tahu nggak kenapa? Doanya cuma untuk dunia. Ya, haji, umroh merupakan perjalanan spiritual dari dunia menuju akhirat. Dengan disimpulkan banyak hal. Kita menggunakan ihram, 2 helai kain, betul? Ya. Dan itu adalah perjalanan spiritual kamu. Tapi kenapa sih kamu hanya minta hanya dunia saja? Kalau kamu minta dunia, maka kamu tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Cuma minta dunia. Banyak nggak sih sebenarnya orang yang minta seperti ini? Iya, banyak. Ya. Oh, iya, iya. Kan ada tuh video yang lucu tuh ya. Di depan Ka'bah minta apa? Ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya Allah fulus. Full. Berarti minta apa tuh? Minta duit, minta dunia. Ya, minta dunia. Fulus, 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 fulus. Terus habis itu ada orang yang tegur kan? Ya akhi, jannah. Wa qina adzaban nar. Dilepaskan dari siksa neraka, gitu kan? Iya. Terus habis itu jawabannya apa? Jannah, fulus, jannah, fulus, jannah, fulus. Dunia lagi. Iya. Nah, sekarang pertanyaan gini ya. Kita hanya belajar satu cuplikan video saja. Ternyata itu ada video panjangnya sebenarnya. Dia sudah berdoa sebelumnya sebenarnya. Cuman yang dipotongkan itu. Tapi pembelajaran buat kita. Kalau orang hanya minta kaitannya dengan dunia, maka dia akan mendapatkan akhiratnya nggak? Tidak. Tidak. Contohnya dalam kehidupan kita biasanya kan kayak gini. Ada yang kalau di depan multazam itu doa, ya Allah, saya pengen rezeki, ya Allah, pengen jodoh, ya Allah, pengen anak keturunan yang nggak punya anak, ya Allah, pengen jabatan, pengen karir, pengen dilunaskan hutang. Itu kan permintaan-permintaan. Bahkan ada yang minta, ya Allah, anak saya, ya Allah, jodohnya, ya Allah, pilihkan yang pegawai negeri sipil, ya Allah, yang golongan 3A. Spesifik sekali itu. Oh. Ya, permintaannya sangat spesifik. Minta PNS kan itu udah dia. Nah, kalau minta seperti itu, ditegur nggak dengan ayat ini sebenarnya? Iya. Ya, Iya. harusnya apa yang diminta? Dunia Di akhirat. dunia Berikan dunia akhirat. Nah, maka nyambungnya 201. Wa minhum, dan di antara mereka mayyakul, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya harusnya itu. Jadi bukan hanya tentang dunia saja yang diminta, tapi dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam lagi. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kami dunia hasanah, yang terbaik. Oke. Wa fil akhirati hasanah. Dan kita minta akhirat yang hasanah juga, yang terbaik juga. Kebaikan di akhirat. Nah, kita berpikir bahwa doa ini kayak independen. Ya Allah, berikan yang baik di dunia, berikan baik di akhirat. Kayak terputus gitu. Padahal sebenarnya doa ini adalah kita minta, ya Allah, berikan kami yang baik di dunia, yang akan memberikan implikasi yang baik di akhirat. Itu loh sebenarnya. Iya. Jadi bukan independen, baik di dunia, baik di akhirat. Nggak ada hubungannya. Nggak, ternyata doanya adalah, ya Allah, berikan aku yang baik, kebaikan di dunia, yang akan memberikan implikasi kebaikan di akhirat. Ada nggak sih sebenarnya sesuatu yang baik, kelihatan baik di dunia, tapi memberikan implikasi yang negatif buat akhirat kita? Ada. Misalnya jabatan. Jabatan itu di dunia baik nggak? Ya, baik. Baik, apalagi jadi pejabat gitu ya. Mau jadi menteri, jadi ya pokoknya pejabat negara lah. Kedudukannya mulia nggak di dunia? Ya. Mulia gitu loh.
Kadang-kadang kalau saya menuju kantor itu, kalau ada pejabat lewat kan ada bunyinya tuh, titit totot gitu kan. Iya. Kita disuruh minggir gitu ya. Mereka mau lewat gitu. Berarti kan mereka menjadi prioritas, diutamakan ya. Iya. Berarti kedudukannya terhormat di dunia. Nah, apakah itu akan memberikan implikasi, akan sejalan nggak dengan akhirat? Belum tentu. Belum tentu. Kalau dia amanah, maka bisa memberikan implikasi buat yang baik di akhirat, betul? Ya, betul. Tapi kalau dia tergoda dan memanfaatkan secara negatif, akan memberikan implikasi yang negatif nggak buat akhirat? Ya. Negatif. Ya, kayak kemarin itu kan baru ketangkap tuh ya, yang pejabat hakim Ya. dapat 60 M. Ya. Yang terakhir itu hakim di bawah kolong kasurnya ditemukan 5 M. Alhamdulillah. Mulia kan di dunia, Ya. tapi belum tentu mulia di akhirat. Jadi doa ini konteksnya buat kita, ya Allah berikan aku yang baik di dunia, yang akan memberikan implikasi yang baik di akhirat. Nah, kadang kita berpikir bahwa, oh ya Allah ini baik buat saya. Ini laki-laki jodoh ini baik, ini perempuan ini baik buat saya, kan gitu. Kita berpikirnya kan seperti itu. Terus kita minta, ya Allah jodohkan dia dengan saya, kan gitu permintaannya. Ya, ini contoh saja. Nah, terus habis itu kita kan nggak tahu apakah dia akan memberikan implikasi yang baik nggak buat akhirat kita. Jangankan ke akhirat, kita nggak tahu kalau benar-benar jadi jodoh kita akan baik atau enggak. Betul nggak? Ya. Kadang ketika kita berdoa kaitannya dengan dunia, kita itu maksa Allah. Nah, supaya gampang, saya contohin gini. Dalam doa istikharah itu kan, kita minta, ya Allah, kalau dia baik, maka dekatkan dia. Kan gitu kan doanya kan? Iya. Kalau dia tidak baik, maka jauhkan. Kan gitu kan? Iya. Nah, kadang kalau doa maksa itu apa? Ya Allah, saya kalau dia jodohku, maka dekatkan. Kalau bukan jodohku, maka jodohkan. Maksa. Nah, doa itu maksa nggak sih sebenarnya? Maksa. Maksa banget. Ya, kadang kita doa itu modelnya kayak gitu loh, Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari. Padahal kan kita harusnya berpasrah dengan Allah kan. Ya Allah, saya minta ini. Kalau ini baik, maka dekatkan pada saya. Kan gitu kan? Harusnya. Kalau enggak, ya udah lepaskan. Tapi kita berpikir doa kita mustajab kalau keinginan kita terkabul. Karena kita menganggap bahwa itu baik buat saya. Ketika Allah tidak mengabulkan, bisa jadi dengan tidak mengabulkan itu impact-nya baik buat kita. Jadi kalau doa kadang-kadang nggak dikabulkan, wah nggak makbul nih doa saya. Padahal doanya kan ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, betul nggak? Ya Allah berikan kebaikan di dunia dan berikan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami dari siksa neraka. Jadi seakan-akan gitu ya, kemarin juga ngaji juga di tempat ngaji yang lain gitu ya, tempat lain. Ternyata di putaran tawaf itu kan kita kan bisa berdoa macam-macam ya. Ya, silakan, sebenarnya tidak ada tuntunan harus doa putaran pertama, kedua, dan sesuai dengan buku doa-doa umroh dan haji. Boleh berbeda, boleh aja gitu ya. Ya. Asalkan Rabbana atina jangan dilupakan karena itu adalah ada sunnahnya. Ya. Ketika kita berdoa macam-macam itu ujungnya apa? Mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seakan-akan semua doa itu dikunci di situ. Jadi jangan lupakan doa ini. Karena pokok dari semua puncak doa itu adalah di sini kan sebenarnya. Iya. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, cuma catatannya gini ya. Ini saya kasih kisah saja supaya lebih gampang. Karena penting. Ada orang yang mau haji di kampung, dia nabung setiap hari gitu ya, dengan jerih payahnya dia. Kemudian terkumpullah sedikit demi sedikit, kemudian disetor ke bank.
cuma dapatnya kadang 500.000, setor sebulan, dan akhirnya dia bisa memenuhi minimal untuk daftar haji. Kemudian dia daftar. Kemudian singkat ceritanya, dia akan berangkat haji. Dan namanya orang kampung, pasti belajar kan, dihafalin tuh buku doanya itu. Doa putaran pertama, betul-betul dihafalin satu persatu. Doa putaran kedua, doa putaran ketiga, doa melihat Ka'bah, dihafal semua. Nah, ketika dia sudah menunaikan ibadah hajinya, ketika dia memulai Bismillahirrahmanirrahim, ketika pertama kali dia melihat Ka'bah, dia sangat kagum sekali. Ya Allah, ini Ka'bah di mana aku terus sholat dan menghadap kepadanya. Ternyata ini, ya Allah, terima kasih ya Allah, gini. Dia sangat senang sekali, terharu, menangis melihat Ka'bah. Ketika memulai pertama kali tawafnya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat momen itu, doa yang dihafalkan lupa. Dia betul-betul lupa. Terus karena lupa, dia merasa bersalah luar biasa. Ya Allah, dosa saya apa sehingga saya lupa doa ini, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah, saya dosa apa? Dia itu berdoa seperti itu. Kemudian putaran kedua lupa lagi, tiga lupa lagi. Terus akhirnya dia nanya sama ustadznya, pembimbingnya. Ustadz, kayak umroh saya nggak keterima, haji saya nggak keterima. Kenapa? Saya sudah berusaha, Ustadz. Dari rumah saya menghafalkan, di kampung saya menghafalkan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi saya lupa semua doa-doanya. Allah nggak suka dengan saya. Allah nggak ridho dengan saya. Terus jawaban Ustadznya apa? Insya Allah, ibadah yang diterima oleh Allah. Loh, kenapa Ustadz? Karena ibu berdoanya dengan hati. Tadi kan minta ampun kepada Allah kan sebenarnya. Iya. Astagfirullah, ya Allah, lupa ya Allah, ya saya dolim ya Allah, saya salah ya Allah, kesalahan saya apa ya Allah, ampuni aku ya Allah, kan gitu kan dia berharapnya. Doa yang diiringi dengan kesadaran hati sesungguhnya lebih powerful. Seringkali kan kita berdoa, tapi kita nggak ngerti doanya. Ketika imamnya berdoa, kemudian kita aminkan. Kadang kita nggak tahu apa yang diaminkan itu. Kadang kita juga berdoa dengan diri kita, lisan kita berucap, tapi kita nggak ngerti. Hati kita nggak tergerak juga dengan doa itu. Terjadi nggak pada diri kita nih? Terjadi. Maka yang kita bisa pelajari, yuk kita rubah. Ketika kita berdoa, benar-benar kita faham betul apa yang kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita betul-betul memahami satu persatu apa yang kita ucapkan itu. Jadi bukan template gitu loh. Seringkali kan gini ya, kita mau haji, mau umroh gitu ya. Karena memang kalau umroh khususnya ya, manasik umrohnya itu banyak hal teknis atau esensi sebenarnya. Coba yang sudah umroh. Ketika manasik haji, lebih banyak manasiknya tentang hal-hal teknis, pembagian koper, nanti tawafnya seperti ini, yang batal seperti ini, atau kepada esensi. Banyak kan teknis kan? Iya. Mau manasiknya cuma 3 jam, betul nggak? Betul. Nah, yang jangan dilupakan, berarti persiapannya kan mau nggak mau ya harus kita sendiri yang menyiapkan, betul nggak? Iya. Jadi bukan cuma ikut-ikutan. Akhirnya karena persiapannya terbatas, gitu. Doanya juga ya udah di buku doa itu saja, gitu. Nggak usah dihafalin, nanti dibaca aja. Kesannya nasihat itu meringankan buat kita, tapi sebenarnya memberatkan. Kenapa? Akhirnya kita baca pas di sana saja. Atau kadang-kadang ikut mutawif. Mutawifnya di depan, doa. Terus kita ngikutin di belakangnya.
makin jauh kita kan. Kayak kuis itu kan kalau dekat satu orang dengan orang lain mengucapkan sebuah kalimat terus disambung-sambung di belakangnya bisa berbeda nggak? Ya. Bisa. Bisa. Bayangkan mutawifnya doa apa sampai di ujungnya jadi apa? Iya. Berantakan. Ya. Jadi kita harus benar-benar paham betul karena ketika tawaf, ketika sholat, gitu ya, ini kan hubungannya personal jadi kita dengan Allah kita. Itu kan membangun ketakwaan sebenarnya. Betul nggak? Iya. Nah, itu yang kita harus bangun. Kesadaran diri kita tentang Allah. Baik badannya dalam Ramadan, non-Ramadan, haji, atau tawaf. Maka itu yang dibangun. Ya. Kadang-kadang orang bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika mengucapkan kalimat talbiyah itu, kadang-kadang juga nggak paham betul. Apa makna kalimat talbiyah yang diucapkan itu? Ya pokoknya ikut mutawif aja kan gitu kan. Maka kita harus rubah, kita harus paham betul sebagai muslim. Muslim yang cerdas, kita mengerti apa yang kita baca. Oke, cukup. Udah 6:30. Kira-kira itu pelajaran kita di pasca bulan Syawal. Kita memperkuat oleh kita selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang kita pelajari kaitannya dengan doa yang esensial, yang substansi ketika kita tawaf. Dan doa ini kita ucapkan juga setelah selesai sholat kita. Mudah-mudahan memberikan sebuah pemahaman yang lebih baik buat kita semuanya. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Khairul Alam menjadi pengingat untuk kita semua ya, tentang betapa pentingnya kita mengevaluasi diri kembali tentang bagaimana yang sudah kita dapatkan di Ramadan. Dan tadi juga ada beberapa hal yang jadi bekal untuk kita yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, tentang betapa doa-doa yang sudah diajarkan oleh Allah bahkan dalam Al-Quran menjadi satu prioritas yang harus kita baca, dan doa tentu harus dari hati, dan begitu juga yang doa yang juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan masih ada sesi tanya jawab ya, mungkin sekitar 10 menitan lah atau 15 menit. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ruang untuk bisa bertanya, berbagi rahmat dengan Ustaz Khairul Alam. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan keberhasilan kita di bulan Ramadan itu bisa dilihat setelah Ramadan ya. Nah, bagaimana jika misalnya kita merasa, oh, sepertinya kita tidak berhasil mengikuti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, setelah itu kita sadar gitu. Terus akhirnya misalnya bulan berikutnya kita ikutin cara-cara yang itu, dan ya puasa, memahami Al-Quran, itu masih bisa disebut berhasil atau enggak, Ustadz? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, langsung dijawab Mas Haris. Silakan Ustaz. Oke. Yang tadi saya ceritakan di awal ya, ketika misalnya orang lupa, itu kan orang hilaf, betul? Iya. Ya, hilaf, tapi ingat kepada Allah. Akhirnya, ujungnya kan itu. Iya, iya. Ya, jadi kita nggak fokus kepada batal atau tidaknya. Tapi hilaf, sesuatu yang dalam tanda kutip dalam standar teknis, itu kan melanggar aturan. Namun melanggar aturan, jadi ingat kepada Allah. Kalau fokusnya kepada goal utamanya, maka ingat kepada Allahnya kan tercapai, betul nggak? Betul. Oke. Kemudian selepas Ramadan sekarang, selepas Ramadan, manusia, Allah tahu nggak sih sebenarnya manusia itu akan berbuat salah? Iya, tahu. Nggak tahu. Kan kita udah belajar kisahnya Nabi Adam. Iya. Ini Nabi Adam loh.
Ya, bukan diri kita, Nabi Adam, Iya. manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah, yang dibanggakan di hadapan malaikat, kan gitu kan? Iya. Ini Nabi Adam. Nabi Adam dibuat tinggal di surga, diberikan aturan. Aturannya sederhana. Jadi bukan sholat 50 kali, zikirnya. Enggak, aturannya sederhana. Yang disebutkan oleh Allah. Aturannya, jangan dekati satu jenis pohon ini saja. Kamu boleh menikmati surga ini. Gitu kan? Aturan ini sulit atau gampang sih sebenarnya? Gampang. Gampang. Mencari yang halal itu mudah kemana-mana. Cari yang haram sulit, kan gitu. Berarti mudah sebenarnya. Namun iblis membuat orientasinya terobsesi kepada yang haram. Betul nggak? Iya. Iya. Nabi Adam melanggar aturan nggak? Akhirnya Melanggar. melanggar. Setelah melanggar, Allah ampuni nggak sebenarnya? Ya ampuni. Diampuni. Berarti kan setelah rencana Allah akan menjadikan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Betul? Betul. Iya. Khalifahnya di muka bumi atau di surga? Di muka bumi, di Muka dunia. bumi. Terus habis melakukan kesalahan, diturunkan ke bumi nggak? Iya. Iya, diturunkan. Oke. Kalau kita analisa, rencana Allah menjadikan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Sementara tinggal di surga. Di training di surga. Trainingnya apa? Dikasih aturan. Ini boleh, ini nggak boleh ya. Terus Iya. melanggar aturan. Ketika melanggar aturan, Allah ajarkan kepada Nabi Adam doa. Doanya apa? Udah ingat nggak doanya? Doa ini yang mengajarkan Allah kepada Nabi Adam. Anfusana wa ilam taghfir Ya, betul. wa Rabbana zalamna anfusana, itu doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Loh, orang berbuat salah, tapi Allah tetap ngajarin. Iya. Terus habis itu, kau turun ke dunia. Kamu siap menjadi khalifah. Seakan-akan kan seperti itu. Loh, habis buat salah loh. Terus diajarin doa. Artinya apa? Ketika kita lupa, ketika kita khilaf, Allah tahu. Yang paling penting kamu kembali kepada aku. Iya. Oh, ternyata ini ya. Berarti khalifah itu bukan terus-terusan di level yang tertinggi terus dengan tidak melanggar aturan. Kadang juga manusia juga melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, cepat-cepat sadar. Kembali lagi kepada Allah. Ya, pertanyaan kan gitu. Mungkin nggak kita nggak 100% apa namanya? Mungkin nggak 100% kita nggak tergelincir. Enggak. Nggak mungkin. Jadi manusia yang baik itu apa berarti? Yang menyadari kesalahannya. Iya. Itu kira-kira. Makanya kan saling mengingatkan. Cuman kadang-kadang kan ketika diingatkan egonya kan jadi naik, betul nggak? Siapa Iya. Anda mengingatkan saya? Ilmu Anda seperti apa kan gitu? Egonya jadi naik. Jadi ya bisa saling mengingatkan. Kira-kira itu. Silakan lanjut Bu Dian dari Bekasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. mau bertanya tadi karena Ustadz menjelaskan tentang film bid'ah itu, saya jadi ingat sebagian orang berprinsip kalau umpama kayak haul atau ziarah itu akan mendapatkan berkah gitu. Jadi ada bahkan sepupu saya tuh waktu haul Habib siapa gitu di Solo kan ke sana. Setelah itu tuh dia dapat rezeki atau apa. Jadi dia bilang itu berkahnya dari dia berpartisipasi dalam haul tersebut. Apakah itu benar, Ustadz? Itu aja pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya fundamental sekali ya. Oke. Bentar, saya mikir. Oke, ini. Di dalam surat Al-Kahfi ya, kita udah belajar ya. Iya. Ya, kisah waktu itu kita belajar Zulkarnain.
membangunkan dinding buat orang yang selalu diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, betul? Iya. Kemudian setelah terbangun dinding itu, Zulkarnain mengatakan apa? Hadza rahmatun min Rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Padahal yang ngebangun siapa? Dinding tadi. Allah. Yang ngebangun Zulkarnain. Zulkarnain. Ya. Tapi Zulkarnain langsung mengatakan hadza rahmatun min Rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Berarti dinding itu keberkahan dari Zulkarnain atau keberkahan dari Allah sebenarnya? Berkahan dari Allah. Dari Allah melalui Zulkarnain, ya. Iya. Nah, ini prinsip ini penting nih. Kemudian biasanya orang yang dibantu oleh orang yang kuat dan posisi kita lemah. Nah, posisinya posisi lemah. Biasanya attitude-nya adalah kita akan mengatakan, makasih Zulkarnain. Kalau nggak ada engkau, kami nggak akan selamat. Kemudian ayat berikutnya berbicara tentang orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Itu di surat Al-Kahfi. Siapa itu orang-orang kafir? Orang-orang yang tidak menggunakan mata telinganya untuk melihat kebesaran Allah. Gitu. Terus habis itu dilanjutkan lagi satu ayat berikutnya. Apakah kamu menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku? Jadi kafir itu menjadikan hamba-hamba Allah penolong selain aku. Dalam kasusnya Zulkarnain, apa konteksnya sebenarnya? Orang yang tidak mampu melihat bahwa sesungguhnya tembok yang dibangun sangat tinggi dan kokoh itu, rahmatnya siapa? Kalau orang tidak mampu melihat Allah di balik itu semuanya, dan hanya melihat makhluk, dalam kasus itu adalah Zulkarnain yang membangunnya, maka kita akan terhenti pada Zulkarnain saja. Oh, ini keberkahan dari kau. Masuk syirik kan? Syirik. Masuk kafir nggak definisi berdasarkan ayat tadi? Kafir. Kafir. Jadi berhati-hati tuh. Keberkahan ini, keberkahan itu. Allah loh yang ketika Allahnya hilang, itu yang menjadi problem sebenarnya. Jadi ketika kita tidak mampu melihat Allah di baliknya, akhirnya yang dibesarkan siapa Bapak Ibu sekalian? Manusia. Manusianya, makhluknya Allah. Maka Allah mengatakan, apakah kamu menjadikan makhlukku sebagai penolong selain aku? Nah, karena kalau kita ngelihat Quran, masalah tadi jadi clear kan sebenarnya problemnya di mana. Iya. Iya. Ya, dalam tanda kutip kan kadang-kadang kan bahasanya itu kan kita ala berkah. Iya, betul. Ya, keberkahan itu Allah yang punya. Jadi kita nggak terombang-ambing tuh dengan hal-hal yang kadang-kadang menjadi sebuah apa ya, culture ya, Iya, kan. culture menjadi sebuah budaya pada diri kita. Tapi budaya itu kadang bukan agama. Ya, makanya kan kalau kita ziarah ke mana tuh, ziarah ke Baki gitu ya, ke makam Rasulullah, lihat aja. Ketika kita menghadap ke makam Rasulullah, ini makam Rasul. Kemudian kita kan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Gitu ya. Terus coba angkat tangannya menghadap kuburan. Askarnya langsung teriak nggak? Langsung haram haji, haram, haram. Doa menghadap Ka'bah. Doa itu kepada Allah, bukan kepada makam. Itu jelas loh pesannya. Nah, cuma kadang-kadang kan ketika kita ziarah di apa namanya Idul Fitri itu ke makam misalnya kan gitu kan, makam keluarga. Menghadapnya kemana? Makam. Doa itu harusnya menghadap kemana? Kiblat. Iya.
Berarti salah ya. Jadi supaya kita bisa melihat culture yang terjadi, kemudian kita melihatnya secara akurat seperti apa. Kira-kira itu, Bapak. Tapi jangan langsung menyalahkan ya. Jangan langsung menyalahkan. Jadi memang harus bertahap tuh. Karena kalau tidak berpegangan kepada Quran, akhirnya berpegangan kepada apa? Tradisi, Ustaz, ya. Tradisi, ya, ikut, Boleh nanya satu lagi, Ustadz? ya. Kalau seumpama sekeluarga saya berprinsip seperti itu, sementara saya sendiri, apakah saya harus berpartisipasi ziarah seperti itu, atau saya nggak usah ikut gitu ziarah seperti itu? Ya. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar ya. Ketika semua orang sama, dan samanya itu ya bisa dalam kebaikan, juga ada hal yang perlu dikoreksi juga ya. Nah, insya Allah kita akan pelajari nanti di surat Al-Waqiah. Ya. Surat Al-Waqiah ini kan sering dibaca ya. Iya. Betul nggak? Kenapa membaca surat Al-Waqiah? Kenapa kita baca surat Al-Waqiah? Supaya Supaya apa? saya Kaya. Supaya kaya. Saya pikir kaya siapa gitu. Ternyata kaya. Minta rezeki. Minta rezeki. Gitu ya. Oke. Minta rezeki, dijauhkan dari kefakiran. Gitu kan. Ada hadisnya. Coba baca terjemahan surat Al-Waqiah. Ada nggak hubungannya dengan kefakiran, jadi kaya? Ada nggak isinya tentang itu? Enggak. Tidak. Nggak ada. Nggak ada. Bahasnya tentang apa? Kiamat. Bahasa tentang golongan sabikun. Yang dibahas adalah golongan kanan. Ada yang dibahas tentang golongan kiri. Golongan kanan akan mendapatkan kenikmatan, berbagai kenikmatan di surga. Golongan kiri mendapatkan siksa di neraka, digambarkan secara detail kepada Allah. Terus habis itu berbicara tentang kekuasaannya Allah. Ada air hujan, ada nanti di endingnya akan dijelaskan tentang nyawa, sakaratul maut. Kalau kamu tidak bergantung kepada Allah, coba hentikan orang yang sedang meregang nyawanya. Mampu nggak? Kadang orang yang kita sayangi nyawanya sedang proses sakaratul maut, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Dokter sehebat apapun, nggak bisa tuh ngapa-ngapain. Mau dikasih selang ventilator, dikasih ini, nggak bisa tuh menghentikan. Mau kita bayar, saya bayar berapapun, nggak bisa. Itu menunjukkan apa? Kekuasaannya Allah. Ya, ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, kita berpikir bahwa kita baca surat Al-Waqiah, hutang kita bulan depan jadi lunas, kan gitu kan? Terus kita jabatannya jadi naik. Ternyata hadis yang tadi itu, yang jadi pegangan kita, ternyata sanadnya sangat lemah sekali. Kalaupun kita menerima itu sebagai fadilah gitu ya, sebagai amalan, rezeki. Apa yang dimaksudkan rezeki? Apa yang dimaksudkan kefakiran? Dijauhkan dari fakiran seumur hidup itu. Ternyata maknanya adalah karena suratnya isinya kaitannya tentang kekuasaannya Allah, akhirnya kita bergantung kepada Allah, ya, tidak bergantung kepada yang lain. Itu sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya. Itu loh Al-Waqiahnya. Jadi kita itu bergantungnya sama kepada Allah saja, nggak terhadap makhluk. Itu adalah kekayaan. Cuman kita memahami kekayaannya apa kefakirannya. Nggak punya utang, dilunasin utangnya kan gitu. Nggak mengacu kepada ini ya kan. Oke. Nah, ketika misalnya anggota keluarganya kayak gitu segala macam gitu ya. Ya nggak apa-apa juga kita ikut, tapi kita juga luruskan perlahan-lahan kan. Luruskan perlahan-lahan. Nah, kadang-kadang kan gini ya. Kita itu ketika melakukan dakwah, pengennya langsung kencang, betul nggak? Iya. Ini salah, ini bid'ah segala macam. Lihat ayatnya.
ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah, bil hikmah. Hikmah itu artinya apa? Memahamkan kesadaran kepada orang itu. Nah, gimana kita mau berdakwah tapi kencang? Walaupun yang kita katakan benar, tapi menyinggung orang, bisa jadi ditolak nggak sama orang itu? Ditolak. Tolak. Rasulullah kalau berdakwah kencang atau enggak sih sebenarnya? Tidak. Penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Jadi pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Nah, nanti ketika orang lain melakukan dalam tanda kutip kesalahan, terus kita yang mengoreksinya, kita bisa masuk dalam golongan yang namanya sabiqun. Ini masuk surga, tapi surga yang kelasnya VIP. Orang-orang yang awal, orang lain salah, dia yang mengoreksi. Itu masuk definisi sabiqun juga. Makanya nanti detailnya kita akan belajar kalau ada kita masuk surat Al-Waqiah. Kira-kira gitu. Baik, insya Allah di pekan depan ya kita masih dibersamai oleh Ustaz Khairil Alam di Ahad pertama insya Allah di bulan Mei kita akan membahas surat Al-Waqiah Ustaz ya. Ya langsung ditodong Al-Waqiah nih. Insya Allah. Mumpung nanti surat Al-Waqiah Masya Allah karena mungkin kita Ya. sudah banyak yang juga membacanya, sering membacanya atau mungkin yang sudah hafal gitu ya. Jadi Ya. biar kita meluruskan apa Boleh. sesungguhnya pemaknaan dari surat Al-Waqiah ini. Ya, Masya Allah, nanti- tabarakallah, jazakallah khairan Ustaz Khairil yang sudah menemani kita di pagi ini di hari Ahad terakhir di bulan Syawal ya, dan insya Allah di besok sudah Syawal terakhir nih. Kalau mau yang berpuasa ya masih ada 1 hari lagi. Besok di hari Senin sudah hari terakhir di bulan Syawal, jadi kita akan masuk ke bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk tadi yang disebutkan oleh Ustaz Khairil Alam, orang-orang yang mendapatkan target utama dari Ramadan, yaitu menjadi orang bertakwa, dan terus ini sebuah target yang terus akan kita pelihara ya. Mudah-mudahan terus mungkin hari dengan sering kita ikuti kajian di MKI, semakin ilmu kita nambah, tapi juga amal kita nambah, dan juga semakin tambah iman kita, karena orang yang beriman itu salah satunya, dan ketika dibaca Al-Quran zadatuhum imanan ya, akan bertambah iman. Dan setiap hari alhamdulillah kita dibacakan oleh para guru kita ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan dengan dibaca ayat Allah ini tidak hanya wajilat qulubuhum disebutkan dalam Al-Quran, orang yang beriman itu adalah bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, dan ketika dibacakan kepadanya ayat Allah maka zadatuhum imanan, maka bertambahlah imannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu tambahkan iman untuk kita semua dan berikan kita hidayah dan taufiknya. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupakan nih menjelang Idul Kurban ya. Tentu ini ada pembahasan penting yang insya Allah juga akan disampaikan oleh para guru kita, dan insya Allah juga ada tebar kurban di beberapa daerah pelosok ya. Insya Allah juga akan diinisiasi oleh MKI. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita yang Allah ridho dengan semua amal kita, dan berjamaah menjadi salah satu kuncinya juga, karena dengan berjamaah kita saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, dan inilah satu fadilah dari kita selalu berjamaah. Mohon maaf dari saya kalau ada khilafan. Alhamdulillah hadan wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Khairan kasiran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.